Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan sehat walafiat, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman. Karena dengan kita memiliki iman, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang memiliki syafaatul udma, yaitu syafaat yang besar. Setiap Nabi memiliki syafaat-syafaat atau dapat menolong. Setiap Nabi memiliki doa-doa yang ijabah, kayak pemungkas lah, seperti itu. Setiap Nabi. Tetapi Nabi Muhammad ini tidak menggunakan doa mustajabnya atau pemungkasnya, nanti digunakan di akhirat. Nanti digunakan di akhirat untuk menolong umat-umat, untuk menolong umat-umatku. Jadi untuk menolong umat-umatnya. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti kita umatnya ditunggu oleh Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Yang mana Telaga Kausar ini adalah suatu telaga yang kita melewatinya. Jadi kita akan melewati Telaga Kausar, telaga yang berada di akhirat. Yang mana apabila kalau kita meminum Telaga Kausar, kalau seandainya kita di dunia, kita meminum air Telaga Kausar, maka kita tidak akan haus sampai hari kiamat. Itunya Telaga Kausar. Sungguh kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Sungguh luar biasa, dan kita harus senang dan bersyukur kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu yang kita dapatkan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli hadiniyah wala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengawali kegiatan hari ini dengan membaca doa, yaitu doa sebelum belajar. Jadi kita biasakan segala sesuatu yang akan kita lakukan itu diawali dengan membaca doa. Jangan sampai kita ingin melakukan segala sesuatu, ingin apa saja, tapi kita lupa berdoa. Dan minimalnya doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimalnya. Minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita bingung ini doanya apa ya gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu itu dengan diawali doa. Dan diawali dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Alhamdulillah sudah bertambah jadi berapa ini? Makin bertambah makin banyak. Alhamdulillah, Ustaz. Ada 5 orang, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ini baru mulai karena tadi saya ada sedikit cobaan nih. Sedikit cobaan jadi membuat HP saya tidak ada internetnya. Baik. Alhamdulillah tadi ada orang baik. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Mbak Sarah titip salam sama ibu siapa tadi? Ida Lubis. Iya, Ibu Ida. Terima kasih gitu. Saya nggak nyimpen nomornya kalau nggak salah. Iya Ustadz ya. Mbak Ida ya. Ya. Alhamdulillah materinya akan saya share di grup ya. Kita akan membahas, kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang kemarin di sini ada yang ikut? Ada nggak kemarin yang ikut di sini? Apa ini masih baru semua ini? Iya. Saya nggak ikut Ustaz kemarin. Oh iya.
Ada halang. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kira ada yang kemarin ikut. Ini dengan Mbak Dery. Mbak Mutia apa Mbak Dery tadi? Yang tadi. Mutia. Oh, Mbak Mutia. Mbak Mutia. Mbak Mutia udah ada di grup belum Mbak Mutia? Sudah, Ustaz. Ya, oke. Materi sudah saya share di grup ya. Baik, Jadi, Ustaz. Syukur atas ya. oh, ada saya baru Pak Ustadz Dery Suswita. Oke. Kita akan materi sudah di-share, sudah didapat oleh teman-teman semua. Yang mana materi ini sudah banyak diketahui ya. Tapi ada juga yang belum mengetahui, masih baru menggunakan saja, mau praktekkan saja. Nah, kita akan membahas tentang fardu wudhu. Kita akan membahas fardunya wudhu. Fardu wudhu yaitu ada 6 ya. Fardu wudhu yaitu ada 6. Fardul wudhu sittatun, al awalu niat. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Ya. Niat. Ada yang di sini ada yang tahu niat wudhu? Ada yang tahu niat wudhu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah baca niat wudhu. Yang nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Tapi ada sebagian orang yang tidak menggunakan kata-kata niat. Ada sebagian waktu saya mengisi kajian di Masjid Atin. Saya ngajar Bukhari waktu itu, membahas bab niat. Ketika saya menjelaskan tentang niat, sholat, usolli fardu, gitu-gitu, ada niat-niat. Maka ada sebagian orang yang bertanya, Ustadz, membaca nawaitu itu bid'ah. Itu Rasulullah tidak mengajarkan nawaitu. Kayak wudhu nawaitu, wudu'a lirofil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Kayak atau niat nawaitu saumagodin an adai fardu syahri ramadona hadis sanati lillahi ta'ala. Kayak gitu. Niat mau lafat-lafatnya. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman bahwa mengucapkan nawaitu, wudu'a atau usoli itu perkara yang bid'ah, tidak diajarkan sama Nabi. Tapi ada sebagian orang yang yang mempunyai pemahaman bahwa lafaz itu tidak apa-apa apabila dilakukan. Nah, seperti itu. Biasanya karena saya itu mengisi kajiannya itu umum, jadi ke masjid-masjid, keliling-keliling gitu. Jadinya kadang bertemu dengan berbagai macam-macam golongan. Jadi ada. Nah, kalau saya ingin bertanya untuk teman-teman yang di sini itu menggunakan lafaz
nawaitu atau usoli apa enggak? Saya mau mengajak diskusi. Saya pakai Ustaz. Pakai. Yang lain gimana yang lain? Atau saya mah nggak tahu. Ada yang gitu. Ada sebagian orang awam, saya nggak tahu, saya mah ya make kadang enggak. Jadi lafat-lafat kayak nawaitu wudu ali rofil adasil asgori fardu lillahi ta'ala, kalau memang dari ajaran lafat ya, teks redaksi lafat nawaitu itu memang Nabi tidak mengajarkan. Bukan tidak mengajarkan, Nabi tidak memberikan contoh lafat nawaitu wudu'a li rafil adasil asgori fardu lillahi ta'ala. Memang tidak ada lafat itu. Gitu. Tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Ustadz, boleh nggak saya wudhu tapi saya nggak pakai ucapan nawaitu wudu'a? Saya wudhu nih, tapi saya nggak pakai nawaitu wudu'a. Itu wudhu saya sah nggak? Maka jawabannya sah. Kalau dia niat. Gitu. Jadi lafat nawaitu wudu'a li rafil adasil asgori fardhu lillahi ta'ala itu adalah lafat yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana lafat itu dibuat untuk membantu mendorong agar orang itu ada niatnya, nggak ngasal gitu, kayak ada tuntunannya, dan itu sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi kan memberi global, kemudian Imam Syafi'i itu membuat lafaz-lafaznya itu didasari sama dasar-dasarnya. Ada dasar-dasar, ada dalil-dalil dasar. Yang penting niat. Jangan sampai wudhu tapi nggak niat wudhu. Wudhu niatnya cuci muka. Atau wudhu niatnya apa ya? Nggak ada niat. Asal cuci tangan, cuci kaki. Nah itu yang tidak sah. Tapi kalau saya niat wudhu karena Allah Ta'ala gitu, minimal lah. Bismillah wudhu. Nah itu wudhunya sah. Paham sampai sini? Niat? Paham ya? Paham Ustaz. Yang kedua yaitu membasuh muka. Jadi ada namanya fardu wudhu, ya, ada namanya sunnah wudhu. Kalau fardu itu harus. Kalau satu saja tidak dilakukan maka tidak sah. Harus. Adalah sunnah, kumur-kumur. Tetapi sebaiknya kita jadi mulai sebelum wudhu juga sudah mulai pelan-pelan, ya. Terus bukannya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Terus apalagi ketika berwudu tidak bercanda. Itulah salah satu sunnah-sunnah, ya. Jadi pertama ada niat, kedua yaitu membasuh muka. Jadi boleh nggak Ustadz niat langsung basuh muka? Boleh, nggak apa-apa, nggak kumur-kumur, nggak hidung, ya langsung muka. Bisa. Yang ketiga yaitu membasuh kedua
tangan sampai siku. Nah, ini biasanya kita ajarkan kepada anak-anak ya, anak-anak yang masih baru belajar, biasanya yang penting basah ya. Saya di sekolah itu kalau anak-anak wudhu, wah bajunya basah, rambutnya basah semua. Namanya juga anak-anak ya. Jadi belum mengerti wudhu yang benar. Itu sampai siku, sampai sikut. Nah, tapi disunahkan tidak ngepas, jadi lebih. Jangan ngepas banget sampai diukur gitu. Sampai diukur, oh ini sampai pergelangan. Berarti persendiannya di sini. Waduh, enggak, lebihin. Ya, lebihin sedikit lah, lebihin. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, ada dalam berwudu aja ada berbagai macam cara. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu cukup ujungnya aja dibasahin itu sah. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hanafi itu seluruhnya. Jadi apa namanya tuh? Jadi bagusnya sih ini ada dipraktekkan ya. Tapi saya nanti suatu saat ya, nanti kapan-kapan nanti saya praktekkan. Jadi langsung dibasuh dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah itu, mengusap sebagian kepala atau seluruh, ada yang sebagian seluruh. Nah, yang penting kepalanya dibasahkan. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jangan jangan asal basah. Kalau bisa ketika membasuh kaki itu digosok-gosok, celah-celah kakinya digosok-gosok, pastikan semuanya terkena air. Jangan sampai ada kaki yang tidak terkena air. Langsung gosok-gosok bersih-bersih sampai di atas mata kaki. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada tertib. Tertib di sini adalah berurutan. Berurutan, niat, basuh muka, kedua tangan, kepala, kaki. Jangan enggak tertib. Kaki dulu kakinya kotor nih, sekalian aja bersihin kaki dulu, wudhu, kaki dulu, kemudian muka, kemudian kepala, langsung kumur-kumur. Itu tidak tertib. Nah, itu tidak sah. Kalau sholat juga sama. Sholat juga sama, itu tertib. Takbir dulu, ruku, sujud, jangan saya mau sujud dulu habis sujud kemudian baru ruku. Nah, itu enggak tertib namanya. Tidak sesuai dengan ajaran. Nah, tertib. Nah, ini sekilas mengenai fardu-fardunya wudhu. Berarti selain 6 ini adalah sunnah. Ya. Adalah sunnah. Tapi lebih baik lagi, lebih baik apa? Lebih baik lagi itu dikerjakan semua. Sunnahnya, sunnah wudhu apa? Sunnah wudhu itu ketika berwudhu tidak berbicara, tidak ngobrol. Sambil wudhu ngobrol. Woi, gimana dia? Sambil ngobrol. Enggak. Kalau wudhu itu harus khusyuk, ya. Seperti itu. Paham? Paham ya? Biasanya ini Ustadz,
apa namanya? Yang ada tatonya gimana Ustadz? Biasa gitu. Tato, bolpen, tip X, apalagi biasanya. Cat, ya, spidol, biasa ada Oh iya, mengenai Ustaz, Afan kalau pakai boleh nggak? apa? Kalau pakai cetek kalau mau sholat Iya. boleh nggak? Perempuan biasanya cutek itu biasanya, apalagi kalau dulu saya pernah dapat ini peristiwa, bukan peristiwa sih, melihat orang sampai nggak wudhu, sampai nggak mau wudhu gara-gara takut make upnya luntur pas nikahan. Benar, Pak Ustadz, benar. Biasanya udah didandanin, udah cakep gitu, udah pokoknya mantep, udah di ini di pelaminan. Sampai nggak sholat, jangan nanti aja sholatnya di kodok. Sayang ini yang make upnya. Itu lagi Sampai, Boleh nggak Pak Ustadz begitu? sampai ada yang kayak gitu. Nah, itu tidak boleh sih. Lalu bagaimana kutek? Kutek itu yang di tangan ya, dihias-hias biasanya perempuan kalau nggak di kuku-kuku tuh biasanya seperti itu. Kalau kuteknya yang alami, ada tuh kutek yang bahan dasarnya tuh alami, dia meresap air. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia ada bahan-bahan yang mana tidak meresap air, jadi air itu tidak meresap ke kulit, maka tidak boleh. Sama juga seperti tinta, lagi nulis kena tinta, atau kalau saya biasanya pas lagi benerin printer di sekolah itu, benerin printer deket-deket mau zuhur, tangan tuh kena tinta apa, kita cukup bersihkan aja, walaupun mungkin masih ada bekas-bekas tinta, itu meresap ke air, jadi dibersihin dulu baru. Kecuali kalau cat minyak, cat minyak itu nggak bisa, dia menghalangi air, harus ngecat itu langsung dibersihkan dulu. Atau kena lem Alteco, ada yang pernah kena lem Alteco tangannya? Ibu-ibu kayaknya nggak ada yang kena ya, lem yang putih bening yang lengket banget tuh, lem Alteco namanya ya. Iya itu tuh. Banyaklah kejadian-kejadian yang mana bertanya-tanya ini sah nggak wudhunya gitu. Pada dasarnya kalau ada perkara-perkara yang mengenai anggota wudhu, kemudian kita bingung, ini wudhunya sah nggak? Ada kena ini nih, tinta atau kenapa? Kita pastikan airnya masuk nggak ke pori-pori, ke airnya gitu. Kalau itu tidak masuk ke ke pori-pori, maka bersihkan dulu. Pakai thinner boleh atau digosok-gosok sampai bersih. Ketika sudah bersih baru nanti wudhu. Ustadz lama banget ini nggak bersih-bersih, nggak hilang-hilang ini. Sedangkan waktu sholat udah mau selesai. Ya, waktu udah mau habis nih waktu sholat nih. Tapi ini belum hilang-hilang. Maka wudhu sholat. Terus gimana Ustadz? Wudhunya? Terus sholatnya gimana Ustadz? Itu namanya kayak sholat haramatil waktu. Harus sholat. Kita sudah berusaha ngilangin gitu. Sama seperti tato. Preman-preman tobat. Tatonya, banyak. Bersihin tatonya dulu. Gitu kan. Ada yang jalur keras. Aliran keras. Bersihkan dulu. Sholatnya nggak sah. Gitu. Sholat dulu aja. Sholat. Tetap aja. Bismillah. Nanti dengan berjalannya waktu sambil dihilangkan tatonya. Sambil banyak kok preman-preman tobat, saya sering melihat
mendapatkan preman-preman tobat udah insaf, tatonya seluruh tubuh, tangan, kaki, tato semua. Itu udah tobat, udah insaf, udah tobat. Nah, itu gimana? Kalau seandainya bisa dihilangkan, kan banyak tuh jasa-jasa penghilang tato, tobat dibersihkan semua. Tapi tetap sholat, jangan sampai tidak sholat. Oh, saya ada ininya nggak sholat, enggak. Jangan menjadikan alasan. Nah, seperti. Oke, teman-teman, sudah paham ya? Nanti wudhu nanti kita bahas, besok lagi kita bahas. Yang pertemuan yang akan datang kita bahas wudhu, karena wudhu ini sangat penting sekali. Nanti kita bahas sunah-sunahnya wudhu, sunah-sunahnya wudhu atau perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Sekarang kita bahas bab wudhu lah, perkara yang membatalkan wudhu. Nah, kita ke masjid nih, kita mau ke masjid mau sholat, atau kita mau sholat lah, udah wudhu mau sholat. Tahu-tahu kita kena kotoran najis, mungkin nginjak kotoran ayam atau kena cipratan najis, wudhu kita batal nggak? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Nah, alhamdulillah tidak karena ada sebagian orang yang beranggapan itu batal, kan kena najis, Ustaz. Kena najis. Saya mau ke masjid udah wudhu, tengah jalan saya kecipratan kotoran atau nginjek kotoran ayam atau apalah najis, saya batal wudhunya. Enggak. Itu biasanya ada sebagian orang yang punya pemahaman itu batal wudhu. Nanti kita bahas mengenai pembatal wudhu, sama perbedaan antara memegang, suami istri megang wudhunya batal nggak? Suami istri megang wudhunya batal nggak? Suami istri udah wudhu terus megang, itu nanti kita bahas lah ya. Kita bahas itu perbedaan-perbedaan, banyaklah perbedaan-perbedaan. Tapi dengan kita banyaknya belajar, kita tidak mudah menyalahkan. Terus belajar karena ilmu itu luas sekali. Biasanya orang-orang yang suka menyalahkan tuh orang-orang yang pemahamannya tidak luas. Karena ini nggak boleh kayak. Tapi dengan sering belajar, terus belajar kita jadi luas. Oh, ternyata 1 tambah 9 itu 10. Kalau dulu taunya 5 tambah 5 10. Selain 5 tambah 5 itu salah. Mau 8 tambah 2, 7 tambah 3, gitulah. Nanti kita inilah. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Sudah jam 5.16. Sebelumnya saya mohon maaf apabila agak lambat belajarnya. Tapi insya Allah tidak memutuskan semangat untuk kita belajar. Ya insya Allah Ustadz. Semangat belajar, materinya hari ini adalah fardhu wudhu. Dan nanti kita sekarang masih bab wudhu ya. Kita sekarang masih bab wudhu. Nanti kita bahas tuntas mengenai wudhu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini. Semoga hari-harinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan semua urusannya. Amin. Dijauhkan segala musibah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Tetap semangat. Wabillahi taufik. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sama-sama semuanya. Terima kasih. Ya Ustadz ya. Ya.